Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan judul definisi standar dan standar biaya produksi. Untuk kelompoknya, yang pertama Abdul Fattah Brodin, yaitu saya sendiri dengan NPM 015. Yang kedua Muhammad Zainal Alim dengan NPM 029. Dan yang ketiga Al Azizi dengan NPM 04. Apa pengertian dari biaya produksi? Nah, biaya produksi ini merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Lalu ada pengertian dari beberapa ahli, yaitu Mulyadi 2098, yang mengatakan biaya produksi adalah biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual, seperti biaya penyusutan mesin dan peralatan, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, dan biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian baik yang langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan proses produksi. Adapun unsur-unsur biaya produksi yaitu meliputi yang pertama ada biaya bahan baku langsung atau dalam bahasa Inggris yang artinya direct material cost, yang merupakan bahan yang berbentuk bagian menyeluruh produk jadi. Bahan baku yang digunakan pada perusahaan manufaktur dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau pembelian yang berasal dari luar negeri ataupun dari pengolahan sendiri. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi biasanya dikelompokkan atas bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Nah, untuk bahan baku langsung merupakan keseluruhan bahan baku yang diolah menjadi barang jadi dan ditetapkan langsung pada harga pokok barang jadi. Untuk yang kedua, ada biaya tenaga kerja langsung atau dengan istilah direct labor cost, yang merupakan harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja yang melakukan proses produksi. Biaya tenaga kerja langsung juga dapat diamati secara fisik untuk mengukur kuantitas tenaga kerja dalam menghasilkan suatu produk. Untuk upah tenaga kerja langsung dapat diperhitungkan langsung sebagai unsur biaya produksi, sedangkan upah tenaga kerja tidak langsung akan dibebankan melalui biaya overhead pabrik. Dan yang selanjutnya yaitu biaya overhead pabrik atau dengan istilah factory overhead cost, yang merupakan semua biaya dalam proses produksi kecuali biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya ini juga sering disebut sebagai biaya produksi langsung, biaya produksi tidak langsung, karena biaya overhead pabrik ini sulit diidentifikasikan secara fisik. Nah, untuk yang termasuk biaya overhead beserta contohnya, yang pertama yaitu bahan penolong, adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian produk jadi tetapi tetap nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut. Contohnya seperti kardus pembungkus gelas. Dan yang kedua, biaya reparasi dan pemeliharaan adalah biaya suku cadang atau spare parts, biaya yang habis dipakai atau factory supplies, dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan aktivasi tetap yang digunakan untuk keperluan pabrik. Dan yang ketiga, ada biaya tenaga kerja tidak langsung, adalah biaya tenaga kerja yang upahnya tidak dapat diperhitungkan langsung ke produk. Misalnya seperti upah pekerja di departemen pergudangan. Dan yang keempat, yaitu biaya yang timbul sebagai akibat penilaian aktiva tetap. Nah, untuk biaya-biaya ini termasuk dalam kelompok antara lain biaya depresiasi aktiva tetap yang digunakan di pabrik. Contohnya seperti biaya depresiasi mesin. Dan yang kelima, ada biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, yaitu biaya-biaya yang termasuk dalam golongan ini adalah seperti biaya asuransi. Dan yang keenam, ada biaya overhead pabrik lainnya yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai, adalah biaya tenaga kerja yang upahnya tidak dapat diperhitungkan langsung ke produk, seperti upah pekerja di departemen pergudangan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis biaya produksi, yang meliputi yang pertama biaya tetap atau fixed cost,
adalah biaya yang memang tiap bulannya harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan jumlah yang cenderung tidak mengalami perubahan. Nah, dengan kata lain, biaya tetap ini bersifat pasti, sehingga selalu akan ada ruang untuk anggaran. Contohnya yaitu dari biaya tetap ini adalah biaya-biaya seperti biaya sewa gedung serta gaji karyawan. Dan yang kedua, ada biaya variabel atau variable cost, adalah biaya yang dikeluarkan dari perusahaan yang besarnya bergantung pada jumlah produksi barang yang diinginkan. Sehingga ketika jumlah produksi makin tinggi, maka biaya variabel juga akan bertambah. Biaya variabel ini menjadi salah satu biaya yang paling dijadikan pertimbangan untuk memberikan harga produk dalam hitungan per unit. Untuk contohnya dari biaya variabel ini adalah biaya pembelian bahan baku produk. Biaya pembelian bahan baku tentunya disesuaikan dengan jumlah produksi barang yang ingin dihasilkan nantinya. Sederhananya adalah ketika kita ingin memproduksi roti dengan jumlah yang banyak, maka pembelian tepungnya juga harus banyak, sehingga biaya yang dikeluarkan juga banyak. Biaya variabel ini akan selalu mengalami perubahan tergantung pada dinamika harga bahan baku. Oleh sebab itu, suatu perusahaan harus selalu bisa mengantisipasi perubahan-perubahan bahan baku agar tidak membuat rugi. Ketika proses produksi berhenti, biaya variabel ini berarti juga tidak akan dikeluarkan. Dan yang selanjutnya yaitu biaya rata-rata atau average cost, adalah biaya yang barang per unit yang berasal dari total biaya produksi kemudian dibagikan dengan jumlah barang yang dihasilkan dari proses produksi. Nantinya, biaya rata-rata ini akan dibandingkan dengan biaya tetap sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan. Setelah diketahui beberapa perbandingan antara biaya tetap dan biaya rata-rata, perusahaan akan bisa menentukan keuntungan yang ideal. Dan yang selanjutnya yaitu biaya marginal atau margin cost, adalah biaya tambahan yang dikeluarkan perusahaan untuk meningkatkan proses produksi. Biaya marginal ini dapat didapatkan dengan cara menambah biaya variabel ketika proses produksi. Penghitungannya dengan cara peningkatan biaya dibagi dengan perubahan jumlah target produksi. Biaya marginal pada dasarnya berfungsi untuk memaksimalkan kegiatan operasional perusahaan. Dengan biaya marginal ini, perusahaan akan lebih efektif dan efisien memproduksi barang dan menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. Dan yang selanjutnya yaitu biaya total atau total cost. Biaya ini merupakan total dari biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya total ini merupakan total biaya yang dikeluarkan selama proses produksi. Biaya total baru bisa diketahui ketika proses produksi sudah menghasilkan barang yang siap jual. Sesuai dengan namanya, biaya total ini adalah total dari seluruh pengeluaran baik dari bahan baku, biaya operasional, sampai biaya untuk memasarkan. Untuk contoh perhitungan biaya produksi akan dipresentasikan oleh Ariel Azizi. Baik, di sini saya Ariel Azizi akan mempresentasikan tentang contoh perhitungan biaya produksi. Oke, di sini sebagai contoh pada suatu perusahaan bernama PT Burhan Food bergerak di bidang makanan ringan, dan PT Burhan Food memiliki target setiap bulannya untuk memproduksi 5.000 kemasan makanan ringan. Kemudian PT Burhan Food menganggarkan biaya produksi seperti berikut ini. Yang pertama ada biaya bahan baku yaitu dengan harga 20 juta dan totalnya 20 juta. Lalu ada biaya gaji karyawan pabrik 2 juta dan berjumlah 5 untuk total keseluruhannya yaitu 10 juta. Lalu biaya petugas keamanan yaitu 1 juta dan jumlahnya ada 2 untuk total keseluruhannya 2 juta. Lalu biaya tempat sewa 3 juta untuk totalnya 3 juta. Lalu untuk total keseluruhan dari biaya bahan baku, biaya gaji karyawan pabrik, biaya petugas keamanan, biaya sewa tempat yaitu bertotal 35 juta. Nah, jadi total pengeluaran yang dikeluarkan oleh PT Burhan Food untuk memproduksi minuman ringan sebanyak 5.000 kemasan adalah 35 juta tiap bulannya.
Nah, dari jumlah tersebut, maka biaya produksinya berarti 35 juta per 5.000, yaitu sama dengan 7.000. Jadi total biaya produksi dari PT Burhan Food adalah 7.000 per kemasan. Nah, dari total biaya tersebut, kemudian PT Burhan Food ingin mengambil keuntungan sebesar 40% dari biaya produksi. Jadi perhitungannya adalah 7.000 per kemasan tadi ditambah 40% kali 7.000. Nah, untuk totalnya yaitu 9.800 rupiah. Nah, untuk standar biaya produksinya sendiri, standar biaya produksi adalah estimasi atau perencanaan biaya yang diharapkan untuk memproduksi suatu produk dalam kondisi normal. Standar ini digunakan sebagai acuan dalam perencanaan anggaran dan pengendalian biaya. Perusahaan membandingkan biaya aktual dengan biaya standar untuk mengidentifikasi selisih atau variansi yang bisa dianalisis untuk pengambilan keputusan. Nah, untuk komponen-komponennya sendiri dalam standar biaya produksi ada standar biaya bahan baku, lalu standar biaya tenaga kerja, standar biaya overhead. Untuk contoh standar biaya di sini untuk memproduksi satu unit produk, perusahaan memperkirakan standar biaya sebagai berikut. Nah, untuk biaya bahan baku Rp100.000, lalu biaya tenaga kerja Rp50.000, biaya overhead Rp30.000. Nah, jika perusahaan memproduksi 1.000 unit, maka standar biaya total yang diharapkan adalah total biaya standar 100.000 ditambah 50.000 ditambah lagi 30.000 dan dikali 1.000, untuk totalnya 180 juta rupiah. Nah, jadi total biaya standar untuk memproduksi satu unit produk adalah 180 juta rupiah. Dengan standar biaya tersebut, perusahaan dapat membandingkan biaya yang sebenarnya dikeluarkan dan menganalisis variasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau tutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.